Ini perkenalkan nih, siapa aja nih berdua ini anggota SBK nih. Anggi sama Saya Guntur. Bang Guntur nih di SBK sebagai apa nih? Saya di SBK sebagai anggota plus anggota juga sekaligus maker. Maker. Ya, saya buat ketapel ya. di klub SBK. Ada beberapa juga dari klub SBK yang membuat ketapel. Ada Bang Aris Gondrong, ada Bang Mail, ada Bang Okta, ada Bang Jaluk, dan yang lainnya. Banyak juga ya? Iya, ada juga banyak. Kalau jenis-jenisnya Bang, nih Bang, jenis-jenisnya ketapel nih. Kalau jenis ketapel ada 3 jenis sebenarnya. Ketapel itu ada 3 jenis. Yang pertama nih. Yang pertama itu ada jenis OTT. OTT itu dia tipenya, jadi karetnya itu ada di bagian atas. Oh iya ya. Coba Bang Anggi yang praktekin cara pegang. Ini guys, caranya nih guys. Ya, jadi karetnya itu lewat bagian atas. Karetnya itu lewat atas. Seperti itu. Di atas. Tipe OTT. Ini jenis OTT ya. OTT on the top. Jadi karetnya itu ada posisinya di atas tip. Di tip nih bagian tipnya. Bagian atasnya, jadi lewat atas. Nah, yang kedua ada tipe TTF. TTF-nya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau TTF itu through the fork. Berarti karetnya itu ada posisinya di samping ya? Iya, di samping. Posisi karetnya di samping. Sistem bidiknya juga sama ya? Hampir sama. Cuma ada beberapa perbedaan dalam cara membidiknya. Terus yang terakhir ada tipe PFS guys. PFS itu dia forknya dia kecil dan gapnya itu hampir tidak ada. Jadi lebih kecil gapnya itu antara setengah senti. Gang sempit lah ya. Iya, gang sempit. Tuh. Untuk tipenya ada 3 sebenarnya. Ada Dan untuk cara pemakaian mungkin ada beberapa cara pemakaian. Cara pegang, maksudnya cara pegang ketapelnya itu ada beberapa cara pegangnya. Ada yang cara pegangnya itu dengan Bang Anggi dengan menopang pakai jari. Pakai jari berarti dia topangannya antara telunjuk dan ibu jari atau jempol. Nah, itu disebut dengan finger spot guys, model gini guys. Finger spot. Nah, ada yang kedua hammer grip. Hammer grip berarti secara keseluruhan ketapel tersebut digenggam secara keseluruhan. Jadi hammer, cara pegang hammer seperti megang palu gitu ya Bang ya. Gitu. Dan ada juga yang satu lagi tipe pinch grip. Pinch grip itu antara pinjer dan hammer grip. Jadi bawahnya itu dia pinjer, atasnya genggam. Setengah atasnya atau enggak atasnya itu telunjuknya dia lurus sini setengah, ini ke bawah, yang ini jempolnya di bawah, jadi jempol sama telunjuk ini dia di lurus. Semi hammer grip dan semi pinjer. Berarti secara tidak langsung itu ya apa, jenis ketapel itu dibagi menjadi 3 ya, OTT, TTF sama PFS. Gang sempit. Dan buat cara-cara nih Bang Anggi nih, ini selaku sniper. Untuk cara menggunakannya nih, tutorialnya nih guys. Ini guys. Untuk portsnya ini dia harus timbang. Dan sekarang ini harus lurus sejajar. Cara untuk membidiknya, taruh anchor point di atas pipi. Anchor point di atas pipi guys. Ya. Nah, si karet atas sama karet bawah ini dalam bidikan itu harus lurus sejajar. Karet atas sama bawah sejajar guys. Harus lurus sejajar. Satu garis. Itu kalau OTT berhubung TTF
Mungkin kalau TTF bisa didemonstrasikan. Demonstrasikan TTF. Jadi ini Bang Guntur nih. Kalau TTF itu, kalau OTT kan on the top, jadi karetnya itu melalui atas tip. Ya. Lem tipnya OTT atas lewat sini. Tapi kalau TTF itu, jadi posisi karet itu ada di samping. Oh, di samping nih. Beda nih guys. Kalau TTF beda ini. Itu ada di samping. Dan bentuknya pun dipengaruhi. Jadi posisinya di samping. Seperti ini, ada di samping karet. Nah, bentuknya pun berbeda. Kalau TTF itu bentuknya berarti ini ada yang namanya bentuk line tip. Line tipnya berarti dia lewat samping sini. Oh, kebalikannya ya? Kebalikannya. Kalau kan di atas. Iya. Berarti kalau line tip itu adanya di samping. Itu. Kalau PFS, dia ukurannya itu antara 4 sampai 5 cm. Standarnya 4 sampai 5 cm. Lebar ya, lebar keseluruhan gapnya ini, forknya ini atau cagaknya ini, bentuk forknya ini paling maksimal itu 5 cm. Kalau yang PFS ya. Nah, kalau untuk TTF mungkin kalau TTF itu dia bisa lebih besar, lebih lebar gapnya, karena cenderung pelurunya itu, gotrinya itu dia lewat lubang gap. Lubang tengah ini ya, lewat tengah. Jadi posisinya lewat tengah kalau TTF itu. Karena posisi karetnya di samping, tarikannya, pegasnya di samping, jadi nanti pelurunya itu lewat tengah sini. Kalau TTF, makanya dia posisi gapnya ini atau lebar gapnya dia lebih lebar dibanding dengan OTT. Nah, kalau OTT itu antara 8 cm, 8,5 sampai dengan 9 cm. Mungkin ada yang lebih dari itu. Iya. Tergantung bahannya, materialnya yang digunakan para maker. Biasanya untuk ukuran maksimal ini, ukuran maksimal lebar maksimal itu biasa rata-rata antara 8 cm sampai 8,5 cm. Itu standar Indonesia kali ya? Ya, mungkin yang biasa digunakan oleh maker-maker ataupun penembak dari penggiat olahraga ketapel itu antara 8 cm sampai 8,5 cm. Mungkin ada yang lebih dari 8,5 cm, maksimal biasanya hanya sampai dengan 9 cm. Kalau lebih dari 9 cm itu mempengaruhi nanti pisirnya. Dia akan sulit untuk mencari pisir karena terlalu lebar. Pisirnya juga akan mempengaruhi untuk cari titik bidiknya itu. Yang namanya kalau di belakang anchor point-nya, kalau di depan pisirnya. Nah, ini untuk menentukan menentukan pisirnya itu, dia akan cenderung lebih ke bawah. Kalau terlalu lebar, maka akan lebih ke bawah dia pisirnya. Pisir guys, di bagian karet guys. Kalau untuk ukuran 8,5 cm sampai 9 cm itu antara di ujung tip, di ujung line tip ini, di pinggir sini. Ataupun lebih dari itu 9 cm bisa di tengah posisinya. Dan tergantung anchor point-nya, kita sesuaikan anchor point-nya. Semakin jauh jarak yang kita tembak, berarti anchor point-nya itu semakin turun. Dia semakin turun, makin ke bawah. Biasanya rata-rata tarikan ataupun anchor point itu ada di posisi bawah tulang pipi. Tulang pipi. Itu kalau sesuai ukuran ya Bang ya? Iya, sesuai ukuran tuh anchor point-nya beda-beda guys. Terus juga cara pegang juga itu mempengaruhi, Bang. Cara pegang mempengaruhi laju gotrinya itu, laju pelurunya itu dipengaruhi oleh cara pegang pouch. Ini cara pegang pouch. Jadi posisi pouchnya ini nggak boleh apa istilahnya ya, balapan lah atau tindih. Jadi harus posisi rata ya Bang ya, sejajar. Dan cara pegangnya itu ada orang yang pegangnya dari atas posisi seperti ini ya. Ada yang pegang seperti ini, ada yang dibalik, jempolnya ada yang di atas, jarinya di atas. Ini guys tutorialnya nih. Cuma patokannya master. Patokannya ketika dia pegang pouch, ini posisi gotri ketika ada ya. Jadi gotri, menggunakan gotri peluru seperti ini. Nah, kalau posnya seperti ini udah ada ukuran gotrinya, ukuran gotri Bang. Ukuran gotri antara 6 mili sampai dengan 8 mili yang biasa digunakan. Nah, jadi cara pegangnya itu tidak boleh artinya posnya ini balapan, miring ya, ataupun dia lebih terlalu ke belakang. Jadi nekuk seperti ini. Nekuk gini. Ini nggak boleh seperti ini. Dia harus lurus, jajar. Harus lurus. Jadi untuk merilis gotrinya ini biar tidak merubah posisi lajur
gotrinya. Itu kalau karetnya nih, karet tuh jenis karetnya tuh apa? Bebas atau memang ada jenis karet tertentu buat ketapel sendiri? Kalau karet itu tergantung selera ya. Kalau karet itu bahannya ini dari jenis bahan lateks, karet lateks. Ini mungkin ada yang banyak kalau yang sudah menciptakan ukuran tebal juga dipengaruhi selera juga. Nah, tergantung jarak hempasannya, kita mau main target antara 10 meter, 15 meter atau lebih dari 15 meter, kita penggunaan karetnya dan daya kekuatan lengan kita, kekuatan lengannya. Kalau misalkan memang bener power lengannya kuat, kita bisa gunakan karet yang lebih tebal. Biasanya rata-rata kalau untuk pemula seperti saya ini biasa pakai ukuran 0,45, 0,50 sampai dengan 0,55. 0,55 dari 0,45 sampai 0,55 saya pakai seperti itu. Ataupun ada yang tipe karetnya ini lebih lentur, dia ada yang 0,60, ya karetnya ada yang lebih lentur, tergantung merek dan jenis lateks atau kandungan lateksnya ini. Berarti harus ada apa karet khususnya bang ya? Iya, karet khususnya. Dan pengaruhi juga ukuran tapernya ini lebar dimensi dari mulai line tip sampai dengan pouch ini biasanya ada perhitungannya. Jadi ada perhitungan dalam memilih ukuran karet ini. Jadi ada perhitungan PFS-nya itu bisa ada hitungan apa ya, kalau dibilang hitungan fisikanya lah ya. Hitungan fisikanya antara kelebaran tapernya ini ada perhitungannya, ada hitungan fisikanya. Jadi kita kalau mau pengen gunakan lebih kencang, lebih powernya lebih dapat, biasanya digunakannya itu karetnya lebih pendek dan lebar bawah taper bawah setengah atasnya ini yang ke pos ini berbeda. Misalkan contohnya di sini lebar bawahnya ini sampai 1,9 sampai 2 cm ya, lebar taper bawahnya. Nah, kemari makin kecil. Di sini 2 cm, di sini bisa ukuran 1,2. Berarti nggak rata ya bang ya? Rata, jadi dia mengerucut untuk menghasilkan daya pas. Ini guys, itu seperti itu. Dengerin ini master kita ini. Dan ini gabung di SBK ini udah berapa tahun ini? Kalau gabung di SBK sudah lumayan lah ya, udah lebih dari 1 tahun. Tergabung di klub Slepet Advokasi Club yang diketahui oleh Bang Dang ya. Banyak di anggota SBK itu lebih dari, kalau sekarang sih udah lebih dari 50 orang lah, terhitung lebih dari 50 orang yang ikut giat di dalam kegiatan. Banyak juga nih guys hobi ketapel SBK ini. Kalau Bang Anggi nih di SBK itu udah berapa tahun ini? Saya di SBK itu udah setahun. Setahun. Dan apa menghasilkan apa ini? Apa entah piala atau apa ini? Perlombaan klub ya, perlombaan klub dapat juara 1 kaleng ya. Terus bikin badan sehat aja, menyalurkan hobi kesenangan yang didapatkan, kesenangan, kepuasan. Ini guys, kalau mau berlatih ketapel nih bersama Bang Anggi juga bisa, Bang Guntur. Siap. Pesen ketapel Bang Guntur juga bisa nih, maker ini dari SBK. Ya oke, gitu aja Bang ya. Siap Bang. Ya, makasih banyak nih ya. Sama-sama, waktunya Bang. Ya. Bang, makasih banyak nih waktunya. Ya. Halo guys, sampai jumpa lagi di Sobat Nusantara.